Sapa Indonesia akhir pekan kembali dan kali ini dengan komunitas yang mungkin terdengar masih baru ya kalau untuk saya ya, tapi ini ternyata udah lama, yaitu adalah Stand Up Paddle Indonesia. Wah, ada dengan Pak Bob, ada Pak Alvin, ada Pak Zul, ada Kak Anita. Kita akan satu-satu dulu untuk mengulik Stand Up Paddle Indonesia ini. Pak Bob, selamat pagi. Pagi. Pak Bob, bisa mungkin diceritain nih komunitasnya ini seperti apa sih, dan ini memang baru pertama ya di Indonesia ya? Stand Up Paddle Indonesia itu sekarang jadi sebuah olahraga yang cukup populer di Indonesia sebetulnya. Jadi Stand Up Paddle Indonesia ada, terus habis itu banyak klub yang bertebaran di Indonesia. Oh, kayak Pak Alvin, Pak Zul, sama Kak Anita ini ya berarti ya? Oke. Nah, kita berdiri dari tahun 2015 lah, mulai main lah sebetulnya. 2015. Mulai main 2015. Oke. Nah, sampai hari ini kita sekarang sudah ada di beberapa provinsi. Dan tahun ini pun alhamdulillahnya stand up paddle sudah jadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan nanti di PON. PON Aceh ya? PON Aceh. Wow, mantep banget. Dari 2015 awalnya itu untuk mengumpulkan membernya atau anggotanya, ini gimana sih Pak? Betul. Main dulu asal gitu, terus ada yang ayo ini mau join, ini mau ikut, atau gimana sih? Ya, stand up paddle ini kan olahraga wisata ya, lebih banyak kita memang awalnya tuh pakai stand up paddle buat traveling. Ya, mencoba menikmati alam Indonesia yang bagus dari atas stand up paddle. Inspirasinya mungkin kayak dari drama Korea ya kayaknya, jangan-jangan. Gitu drama Korea. terus. Gitu. Ya, setelah itu ternyata karena seru, banyak yang minat, akhirnya kita makin banyak, makin berkembang, dan akhirnya sekarang sudah ada di olahraga prestasi juga. Selain olahraga wisata tadi. Awalnya wisata jadi benar-benar jadi diseriusin seperti itu ya. Dan kalau aku lihat tadi juga sempat coba ini, ternyata alat itu ada dua ya, kayak yang bisa dikempesin juga, ada yang hardboardnya juga ya. Ada hardboard. Bedanya apa sih? Apa bedanya cuma mahalnya doang nih, jangan-jangan nih? Nah, kalau hardboard itu memang sebetulnya fungsinya sama. Fungsinya sama. Tapi kalau untuk hardboard biasanya untuk kompetisi pakai hardboard karena dia kan lebih rigid. Begitu lebih rigid, dia akan lebih bisa memecah ombak dan sebagainya, sehingga akan lebih cepat gitu ya. Oh ya, kalau misalnya tahu yang bisa dikempesin itu takutnya harus ada tubeless gitu. Kayak gitu juga nggak sih? Tapi untuk yang bisa dikempesin pun juga bisa menjadi alat buat lomba. Udah ada beberapa dipakai. Nah, kalau kayak di belakang ini berarti hardboard ya, berarti ya Pak ya? Ini stand up paddle yang inflatable. Oh, ini inflatable? Oh, berarti harus bawa pompa sendiri. Apa kita tiup pakai mulut langsung nih Pak? Ada pompa. Ini Om Alvin nanti yang jelasin nih. Ini salah satu alat yang bisa kita pakai buat beginner sampai dengan master. Ya boleh. Oh ya, itu ada katupe juga ya, kalau dilihat itu di bawah itu ada katupe. Nah, ini ngomong-ngomong soal alat ini kan baru salah satu nih. Ini teman-teman juga dari Pak Alvin, Pak Zul sama Kak Anita nih bawa tongkat atau dayung yang ngomongnya ya. Itu mungkin bisa dijelasin nih, peralatan ini apa aja sih yang mungkin harus disiapkan kalau misalnya aku nih pengen gabung untuk stand up paddle ini. Kita untuk pertama-tama untuk stand up paddle menggunakan papan khusus yang tadi Om Bob sudah ini. Di antaranya yang ditiup kita bisa diringkas seperti sampai kayak bag kayak gini ya. Gitu. Jadi isinya dalam bag itu sudah lengkap dengan papan, dayung, pompa, dan ini di dalam tas sekarang lagi ada ini ya. Bisa ini bisa dibuka gini Pak. Jadi coba. Bisa praktis sekali ya. Ya, aku cuma mikirnya ketika bawanya sih, karena kan ini kan itunya boardnya aja udah besar, ininya juga panjang juga kayak gini, jadi kayak gimana caranya biar ringkes, kita nggak mungkin kan naik motor bertiga, nggak mungkin kan, susah kan bawanya. Jadi itu sudah diringkas dalam satu tas backpack gitu Pak. Jadi, kayak gini ya. Ini beda lagi kalau depan ini. Kalau ini untuk safety-nya untuk pelampung. Kalau berarti yang ini untuk alatnya dulu. Untuk alatnya papan, dayung, dan tali pengaman untuk list kalau di mana kita jatuh, jadi papannya tidak terlalu jauh dari kita. Berarti yang kayak yang melintang itu ya, yang spiral gitu ya? Dari belakangnya nanti diikat ke kaki. Berarti hampir sama kayak surfing ya berarti ya? Iya, betul. Tapi beda nggak sih untuk spesifikasi mungkin dari hardboard ataupun juga dari yang inflatable ya? Iya, kalau untuk inflatable kan bisa praktis dibawa-bawa kemana-mana untuk wisata. Jadi kita misal wisata ke Bali, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Kalau untuk hardboard kan untuk transportasinya juga terbatas ya untuk. Tapi besarnya pasti akan sama kira-kira. Untuk ini berapa meter sih Pak? Atau kalau tingginya ada bervariasi dari 3 meter sampai
4 meter, Pak. 3 meter sampai 4 meter. Itu kalau pakai motor matic susah kayaknya itu. Nah, kalau inflatable ini nanti dilipat cuman sebesar ransel. Sebesar ransel yang kayak Jadi masuk ke ransel. Pak Alvin bawa ini berarti ya, Pak? Iya. Enggak, lebih besar. Oh, lebih besar lagi. 80 cm. Iya. Oke, jadi masih bisa buat peralatan lain kayak make up untuk yang perempuan kayak gitu ya. Sunscreen juga masih bisa ya kayak Anita ya. Oke, nah ini soal peralatannya. Apalagi kemudian yang harus disiapkan? Udah itu aja, Pak Alvin. Cukup sih, Pak. Cukup itu Apalagi aja. Untuk peralatan safety-nya kita jangan lupa memakai Bener. life vest ya. Karena kan kalau kita kan suatu saat jatuh ada ombak itu jadi kita aman lah. Oh, jadi mainnya gak hanya di maksudnya tempat atau air yang tenang aja, tapi di ombak juga bisa gitu. Tapi kan kadang ombak itu kan suatu saat bisa gak tinggi atau kencang gitu, atau ke bawah arus pun kita antisipasi ya untuk keselamatan. Nah, Nah, bahas antisipasi keselamatan Pak Zul. Itu di depan itu apa itu? Mungkin bisa jelasin yang merah-merah tuh. Nah, apa kantong Doraemon? Ya, ini namanya biasa kita sebut dengan PFD atau Personal Floating Device. Oke. Gitu, itu bahasa ini. Bahasa sehariannya pelampung lah gitu ya. Jadi ini syarat salah satunya untuk sebagai pengaman adalah pelampung. Sehingga waktu kalau kita jatuh gitu ya, itu kita rasa confidence nggak akan kemana-mana gitu. Oke. Ya, bisa ngapung lagi. Nah kemudian ada juga yang mutlak adalah list. Boleh. Nah, ini list. Ini namanya list, diikat ke boardnya. Nah nanti yang bagian di sininya diikat di kaki. Oh, itu Pak bantu. Oh, jadi kayak gini saudara, bener Nah, kayak coba. surfing kan berarti kan? Nah, betul. Ini udah tanda udah ada pemiliknya. Nah, jadi gitu. Nah, ini salah satu alat pengaman. Jadi kalau kita jatuh, kan pasti suatu saat kita akan jatuh lah itu. Iya. Nah, waktu jatuh, boardnya nggak kemana-mana. Jadi kita dekat. Jadi kita Dan kembali. ini bisa jadi penyelamatnya kita juga kalau Bisa ada jadi apa-apa penyelamat juga kita. kan? Jadi nggak jauh-jauh, nanti kita gampang untuk naik. Oke. Gitu. Itu alat-alat keselamatan yang mutlak kita pakai. Simple ya, tapi kalau misalnya udah mungkin levelnya kayak master kayak kakak-kakak ini nggak pakai ini bisa sebenarnya. Apa harus selalu pakai sebenarnya, Pak? Sebaiknya harus pakai. Ya gitu. Even kalau ketika olahraga pun maksudnya lagi kejuaraan atau kompetisi itu juga tetap harus pakai untuk beberapa kejuaraan mensyaratkan untuk pakai. Oke. Tapi beberapa kejuaraan yang sifatnya sudah seperti sprint gitu ya. Biasanya sih tidak mandatori karena di samping-sampingnya kru pengaman, kru safety rescue gitu udah siap. Pokoknya kalau harus juga memperhatikan lebih baik dipersiapkan daripada kenapa-napa gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita ini kalau kita mau main SUP, kita nih komunitas ya. Saran kami sih ya, bawa temen. Bawa teman. Kayak begini ya, kayak 30 orang, 60 orang Jadi gitu. kalau kita kenapa-napa, ada teman yang tolongin. Oke. Gitu ya. Kalau kita sendiri kita kenapa-napa kan enggak. Oke. Ya gitu. Jadi biar gak sendirian gitu ya, ada teman buat ngobrolnya juga. Buat ngobrol, buat sambil makan. Apalagi kalau misalnya ngomong-ngomong soal traveling juga kan tadi kan juga dijelasin Pak Bob kan soal atraksi juga nih Kak Anita nih. Ya. Salah satu orang yang ataupun juga anggota yang cukup sering traveling katanya nih dengan kayak gini. Emang harus butuh teman, gak bisa sendirian aja ngejomblo itu gak bisa ikut kayak gini. Jangan dong, harus rame-rame. Jadi kita semenjak mengenal SUP ini, jadi sering jalan-jalan, menjelajahi kepulauan di Indonesia. Oke. Soalnya kan kita tuh perairannya sangat besar dan bagus banget. Jadi maunya pengennya jalan-jalan. Apalagi udah punya board yang bisa dibawa-bawa. Ya udah, jadinya jalan-jalan terus. Paling jauh jalan-jalannya kemana dengan pedal? Di Indonesia apa di luar negeri nih? Waduh, sombong banget ini kelihatannya orang ini ya. Yang di dalam negeri dulu. Di dalam negeri paling jauh saya pernah ke Nias dan kita juga lagi mau ke Ambon. Kita pernah ke Rote. Wah, Rote itu keren banget. Akhirnya bersih ya. Ya, udah seberangnya Australia itu. Iya, udah Dikit tinggal lagi, sedikit bener. lagi ke Australia. Kalau Kita bisa ngelihat batasnya Australia waktu kita lagi menjelajah di laut. Tapi di Indonesia wishlistnya kemana yang belum kesampaian? Oh, panjang. Karena Indonesia Panjang. itu kan kepulauannya bagus-bagus. Oke. Kita udah punya list, tiap tahun kita pasti akan jalan-jalan. Oke, biar ada teman aku diajak kali ini. Boleh. Nah, kalau untuk di luar negeri mana yang kemudian momen nggak terlupakan nih untuk pakai pedal sendiri? Saya pernah punya perjalanan dengan Yah. Oke. 14 hari di laut, kita bawa board,
Yang hard apa yang inflatable? Oke. Karena inflatable itu paling gampang untuk bawa travel. Jadi setiap saat kalau memang lagi bisa kita langsung turun, kita langsung stand up pedal. Oke. Dari Turki ke Spanyol. Dari Turki ke Greece. Oke, tapi memang dengan catatan yang nggak terlalu berombak seperti itu ya? Iya, Oke. untuk lebih amannya. Nah, aku jadi penasaran akan tanya-tanya lagi ke SUP. Kita akan jeda sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Francisco Don Asiano. Nah, masih bersama kami Stand Up Paddle Indonesia. Ini ganti personel ya. Atlet-atletnya yang lebih jago-jago bahkan sampai yang baru masuk juga itu merah banget di bibirnya. Nah, kita akan tanya-tanya dulu dari atletnya dulu nih. Kif, oke. Kif, awal mula masuk itu gimana dan udah berapa lama untuk jadi atlet paddle ini? Aku tuh awalnya masuk ke sini latihan di Maliko, terus dilatih, terus ikutan latihan. Nah, aku di SUP baru 6 bulanan. Baru 6 bulan. Tapi kalau untuk latihan untuk ikut stand up paddle itu udah berapa lama? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan itu? Iya. Kenapa pengen masuk ke stand up paddle dan menyeriusi ini? Emang seru sih dan olahraganya juga menarik gitu buat dijalanin. Kamu umur berapa kalau boleh tahu? 15. Oke, biasanya kan banyak tuh skateboard atau apa. Kenapa milihnya stand up paddle? Kamu yang dari dulu suka air. Oh, dari dulu suka air. Sebelum jadi atlet SUP, Oke. aku tuh atlet renang. Mhm. Nah, terus akhirnya pindah ke SUP. Oke. Nah, kenapa pindah kalau kayak gitu? Lebih tertarik di SUP. Lebih tertarik di SUP. Nah, terakhir untuk lomba atau kegiatan terdekat apa yang akan di Baru kemarin ada Paradise Cup di Jet Ski Indonesia di Academy. mana tuh lokasinya? Itu baru kemarin di seberang Mercure. Oke, itu anggotanya siapa aja waktu itu yang ikut? Banyak sih, Banyak. banyak. Dari luar juga banyak. Gimana rasanya untuk ikut pertama? Itu berarti pertama kali ikut? Enggak sih, udah yang keempat. Keempat, gimana rasanya untuk 4 kali ngikutin lomba-lomba seperti ini? Wah, seru banget. Lebih seru ini daripada berenang? Iya, seru. Oke, kita tanya ini ke yang seniornya dulu nih, Miftah nih. Miftah emang bener seseru itu untuk ikut stand up paddle? Apa awalnya juga berenang juga lagi jangan sama kayak gitu? Gimana, mungkin coba ceritain. Seru banget sih ya untuk olahraga stand up paddle ini, cukup menarik. Dulunya saya di nomor kano. Dulunya saya di nomor kano. Ini kenapa? Nah. Move on. Karena kesempatan berprestasinya lebih besar. Oh, gitu kah? Iya. Gimana? Mungkin bisa ceritain. Karena kan saya itu dari Jawa Barat nih. Oke. Jawa Barat itu atlet-atletnya cukup bersaingnya cukup ketat. Untuk yang kanonya? Nah iya. Oke. Nah di stand up paddle ini dulu itu kayak belum ada lah. Oke, Jadi- oportunis bisa melihat peluang Nah, dia ya, benar. Ada peluang. Saya masuk kemarin masuk tim BK PON Jawa Barat. Terus ada tes Leknas untuk kejuaraan dunia di ICF. Saya Oke. alhamdulillah masuk juga. Oke. Dan kemarin saya masuk di ranking 14 besar dunia. Wah, tapi untuk ikut ke stand up paddle-nya sendiri ini udah dari tahun berapa berarti? Kalau saya masih baru juga dari Barunya berapa nih? Agustus tahun kemarin. Agustus tahun ini kemarin. Ya. Tapi kalau untuk menekuninya udah lama kan? Kalau stand up paddle emang dari bulan Agustus itu. Oh. Sebelumnya kan dari kano. Dari 2017 dari kano. Nah, ngomong-ngomong perpindahan nih, move on nih dari Ya, ya. kano Oke. stand up paddle. Susah nggak untuk mengadjust atau menyesuaikannya kembali? Nggak terlalu sulit sih, karena kan kita udah punya dasar dari Oke. kano itu. Nggak jauh, karena kan kano juga posisinya Duduk ya? agak sama. Oke. Cara narik sama, Hah? cuman membedakannya tuh stand up paddle ini berdiri. Oke. Untuk kano kan kita sedikit setengah duduk. Setengah. Oke. Ya. Itu yang bedain ya. Iya. Tapi apalagi kemudian merasa nggak ada tantangannya dibandingkan kano? Mungkin ada perbedaan lain selain posisi duduk atau berdiri? Perbedaannya itu kita tuh harus tangan kiri kanan itu main. Jadi kita berpindah dayung. Kalau kano kan satu. Oh, Posisinya oke. kanan doang. Posisi Iya. saya kan kanan. Kalau stand up paddle itu kiri kanan harus main. Oke. Jadi kita bisa berpindah dayung kiri kanan. Motoriknya benar-benar harus Nah, ini ya. iya, itu dia. Oke. Nah, kalau untuk lebih detail lagi udah ada coachnya juga nih di Nah, SUP. Halo coach. Halo, terima kasih. Aduh, coach. Ini aku baru. Mereka ini udah 6 bulan, setahun, bahkan mungkin ada yang 2 tahun juga nih kayak kakak-kakak di sana tuh kayak ada Kak Rika, Kak Indri. Nah, ini kalau untuk mulainya sendiri, coach, ini sebenarnya bisa dimulainya kayak harus dari kano dulu atau harus punya teknik dasar renang dulu atau seperti apa sih, coach? Sebetulnya sih untuk mulai ini lebih mudah kalau sudah punya basic dayung.
Dayung, oke. Ya, basic dayung itu kan banyak, ada dari kano, dari kayaking, ada juga dari rowing. Oke, kalau yang kayak sepeda-sepeda bebek-bebekan di air nggak bikin ya? Nggak termasuk. Kalau mereka kayak tadi Miftahudin bilang dari kano, itu adaptasinya cepat. Oke. Karena dia lebih kano itu lebih kecil sebetulnya. Oke, ini equipmentnya lebih kecil, sehingga balancingnya itu lebih susah. Oke. Pindah ke SUP yang lebih besar, itu seharusnya lebih mudah. Jadi adaptasi mudah. Tinggal bagaimana mereka beradaptasi tentang stroke, bagaimana power, dan bagaimana how to manage the power. Itu sebenarnya yang harus dipelajarin. Tapi kalau kita dari pemula, teman-teman ada yang pemula, bener-bener belum pernah lo coba. Itu sebenarnya sama aja. Oke. Yang penting cuma satu, jangan takut air, berani untuk mencoba yang baru dan lebih apa ya? Karena kita tahu ini olahraga adalah olahraga yang sangat aman. Oke. Jatuh pun ke air. Ada juga pengamannya juga Pengaman tadi kan. kita ada life jacket, ada semua safety. Jadi kalau kita bilang olahraga ini adalah olahraga yang semua enjoy. Dari muda sampai tua, dari umur kecil sampai umur dewasa, sampai umur 60-an, master kita bilangnya. Itu semua bisa dinikmatin. Paling kecil umur berapa dan paling mungkin yang udah senior umur berapa sih biasanya itu? Kami punya murid dari umur 7 ada yang sangat aktif umur 10 kemudian 12. Oke. Kemudian ada KV juga sekarang di 15 sudah ke international competition. Yang paling tua rasa saya sih ada umur 68 itu ada juga. 68. Iya, nah, tapi kalau beliau hampir setiap hari main sama kita. Nah, tapi kalau untuk yang usia paling muda ataupun juga paling tua itu ada persyaratan dokter dulu nggak sih untuk sebelum join atau yang penting merasa sehat ya udah ikut? Enggak sih, kalau itu kita tergantung dari kondisi kita kalau main. Kadang kita main ini kan body fitness kita lihat. Oke. Kalau dia mau race tidak bisa langsung lagi begini terus race. Dia harus punya persiapan 1 sampai 2 bulan. Jadi mereka punya persiapan fisik yang kuat. Persiapan fisik. Nah, perlu nggak sih kayak stretching dulu atau apa dulu sebelum untuk mencoba kayak gini? Terus biasanya kayak gimana sih? Kalau stretching perlu karena semua olahraga itu dimulai dengan stretching. Pelemasan body dan peregangan body itu perlu biar tidak kaget. Oke, nah kita udah ada member yang katanya sih baru nih. Aku nggak percaya nih kalau dari bentukan dan gearnya itu lengkap semua dengan Kak siapa? Indri. Oh, Kak Indri sama Kak Rika. Bentar ya Kak Rika, kita ke Kak Indri dulu. Nah, Kak Indri, ini dengan ikut stand up paddle ini udah berapa lama Kak Indri awalnya? Saya sebenarnya sudah 2015. Wow, ya, 9 tahun sampai 1 dekade. Iya, tapi saya lebih seneng touring karena stand up paddle itu adalah suatu yang sangat menyenangkan. Cita-cita saya menyusuri seluruh pantai Indonesia. Seluruh pantai Indonesia. Nah, ngomong-ngomong masalah traveling ataupun juga adventure kan, kita kan mendatangi ataupun juga explore tempat yang baru, kita nggak pernah tahu kemudian tantangannya seperti apa. Pernah nggak sih kemudian saat traveling atau exploring ini ketemuan hewan-hewan yang kok ada yang kayak seperti ular misalnya atau mungkin ubur-ubur, itu gimana tuh harus menjaga dirinya? Ya, untuk stand up paddle ini kita harus tetap kalem. Jadi kita melihat bahwa ini adalah ciptaan Allah, kita tidak mengganggu, malah kita menikmati. Ada kura-kura lewat, kemudian ular lewat pernah juga. Kemudian pada saat kita di Danau Toba itu monyetnya lucu-lucu. Pada ke bawah itu rada deg-degan. Saya kan agak di pinggir gitu, tapi nggak apa-apa sih karena kita tidak mengganggu, dia juga cuma lihat-lihatan sama kita. Balik lagi ke mindset ya kalau kayak gitu ya. Betul. Tapi sejauh mana sih kemudian Kak Rika ya berarti ya? Indri. Kak Indri ini untuk explore Indonesia ini ada yang pengen dieksplor lagi nggak sih di Indonesia? Iya, saya sama coach selalu diajak jalan-jalan nih, sudah di pantai di Danau Toba, kemudian Rote, Mentawai, Belitung, dan lain-lain. Ini dari 2015. Persiapan dan modalnya itu berapa banyak sih kalau pengen mulai kayak gini? Aku boleh di-spill gak harganya mungkin berapa? Tergantung ya, kalau ada yang kayak Mercedes gitu juga ada ya Pak ya. Yang harganya dari Avanza sampai Mercedes. Mohon maaf, ini mobil mahal banget. Iya. Tapi paling murah berapa sih kalau aku mau mempersiapkan diri nih untuk gabung nih? 6 juta bisa. 6 juta bisa. Iya. Oke. Dan ini sangat menarik. Mungkin tidak harus beli ya. Pertama kita gabung dulu sama teman-teman yang lain, nanti kita sewa dulu. Setelah kita feel-nya masuk,
kita baru nanti heboh sendiri tuh, beli sendiri tuh. Oke, ini Rika kayaknya yang paling baru ya berarti ya? Aku Rina. Oh Rina, Rina kayaknya yang paling baru, berarti pinjem-pinjem juga kayak gitu Rina? Iya, aku masih ini latihan ketiga. Latihan ketiga, Baru emang baru gabung kapan? Pertengahan Mei, baru banget. Pertengahan Mei baru gabung, kenapa sih pengen gabung? Ya karena aku fobia air ya, takut air dan tidak bisa berenang. Lah kenapa berani untuk ikut gini kalau kayak gitu? Karena menurut aku stand up paddle ini olahraga air teraman. Jadi you don't have to be able to swim. Kita nggak harus bisa berenang untuk bisa ikut paddle, stand up paddle. Tapi kan harus punya modal kalau kata Karika itu gimana? Iya, aku belum punya modal apa-apa. Jadi aku gabung ke coach, ke Maliko School. Terus itu kita bisa pakai fasilitas yang ada di Maliko School. Oke, nah itu untuk gabung di Maliko ini ataupun juga komunitas SUP itu mungkin gabungnya itu datang ke tempatnya atau via WhatsApp, Instagram atau apa? Ada mungkin bisa dikasih tahu? Ya, kemarin itu aku pertama kali kenal Maliko School stand up paddle melalui Instagram. Habis itu aku reservasi untuk latihan, tanya apakah kita harus beli alat, apakah harus ada dasar. Karena kebetulan aku tidak pernah sama sekali mencoba olahraga air. This is my first time. Aku maraton sukanya. Jadi pertama kali nggak bisa berenang, nggak apa-apa. Dan ini cukup aman. Jadi buat kalau semua kalian banyak yang nggak bisa berenang nggak apa-apa. It's very safety. Oke, nah itu Instagramnya di mana kalau boleh tahu di-mention dikit? Ya, maliko.sub. Oke, nah kalau untuk mau kepoin bisa ke Instagramnya. Nah sekarang saya mau kepo untuk coba kayak si Rina juga. Kita akan coba nih, bisa nggak seorang Francisco ini untuk menaklukkan stand up paddle ini? Kita akan lihat. Jadi saya mau ke sana. Makasih kakak-kakak. Iya, makasih. Thank you.